Tuan An, tentang kolaborator desain Hotel Bintang 7. Apa pendapat Anda? Begini. Anda bisa tanya Bos Tong. Desainnya mau kerja sama dengan siapa? Dia yang punya hak memutuskan. Justru karena itu, saya jadi merasa khawatir. Jujur saja, karena saya, Bos Tong dan Direktur Liu punya masalah pribadi. Makanya saya tanya Anda. Apa pendapat Anda tentang perusahaan Huoqi milik Liu Huo menjadi kolaborator hotel kita? Bosen, Liu Huo sangat berbakat. Saya yakin dia tidak akan mengecewakan Anda. Bakatnya akan saya lihat perlahan. Tapi Nona He, Anda di sini tapi pikiran di sana. Kurang baik. Ada banyak alasan rumit di balik ini. Saya tidak bisa jelaskan semuanya sekarang. Bos An, saya tahu. Anda pernah kasih Liu Huo kesempatan. Dia sendiri yang tidak memanfaatkannya. Saya datang bukan untuk yang lain, saya ingin memohon. Mohon kasih dia kesempatan lagi. Kesempatan untuk Liu Huo sendiri, boleh? Jujur saja. Alasan Liu Huo seperti sekarang ini. Semua karena saya. Saya berhutang padanya. Nona He, beberapa hal harus dipikirkan dulu sebelum diucapkan. Saya mencintainya. Alasan ini cukup? Saya paham maksud Anda, akan saya pertimbangkan. Nona He, silakan. Tuan An, Anda belum memberi jawaban. Nona He, silakan. Hello Zheng Wo. Kamu di mana? Lagi spa? Oak. Hello. Xiao-xiao, kita makan yuk. Kamu masih marah sama aku? Ada apa? Aku kangen? Kangen termasuk ada apa? Aku sudah terbiasa melihatmu begitu aku pulang kerja. Terbiasa ngobrol sama kamu sebelum tidur. Nanti kamu juga akan cepat terbiasa. Rumah ini nggak ada aku. Aku nggak biasa. Nanti malam aku cari kamu, ya? Kamu sibuk banget, harus urus banyak orang.
Mana ada waktu? Ada. Pasti ada waktu. Aku mana ada urus siapa-siapa. Yang aku urus cuma kamu dan anak aja. Aku lapar banget, seharian belum makan. Pengen banget makan masakan kamu. Sesedih itu? Mau makan ya datang aja. Masa nggak ada makanan buat kamu? Kamu yang bilang ya. Nanti malam ketemu. Oke. Halo. Hyuki, cepat ke klub Marriott. Tong Jiangkuo yang sudah jago di dunia bisnis bertahun-tahun. Ternyata dikibulin sama cewek. Semua karena kamu. Pas aku sama Hyuki baik-baik aja. Aku tahu dia masih cinta sama kamu. Aku nggak masalah. Aku harap dengan caraku bisa mengubah dia. Tapi aku salah. Aku benar-benar salah. Hari ini dia cari Ancaer, terus cari aku. Kasih proyek hotel bintang 7 ke kamu. Ngapain kamu cerita ini semua? Ayo mulai. Aku benar-benar nggak tertarik berantem sama kamu. Punch cut. Cuma bisa andelin cewek. Kamu ngapain sih sebenarnya? Jangan pergi. Jiangwo, kamu gimana? Nggak apa-apa? Ayo kita bangun. Jangan pegang aku. Ayo kita bangun. Jangan pegang aku. Jiangwo, jangan pegang aku. Aku bisa bangun sendiri. Jangan pegang.
Kamu pikir aku kalah? Aku nggak kalah. Kok masak sih? Lagi masa nifas juga. Mau makan apa bilang ke mama, mama yang masakin. Hari ini Liu Huo bilang mau makan di sini. Aku mau masakin dia sup. Kamu sama Liu Huo udah baik kan? Beneran deh, mama nggak bohong. Sudahlah, cukup. Aku rasa Liu Huo memang sangat baik. Awalnya aku menentang hubungan kalian berdua. Aku juga punya alasan. Kamu bilang kamu hamil anak Xiang Hui. Lalu kamu menikah dengan Liu Huo. Aku takut dia akan merendahkanmu, tapi sekarang? Lihat, dia melakukan dengan sangat baik, yang lain tidak usah dibicarakan. Kalian berdua juga bertengkar. Tapi bagaimanapun juga, di depan ibunya. Dia sangat membelamu, ini sangat langka. Ya, jika hubungan kalian baik, kamu harus menghargainya. Malam ini Liu Huo datang. Jika sikapnya baik dalam mengakui kesalahan, kamu pulang bersamanya. Aku lihat dulu. Kamu begini sebenarnya kenapa? Aku demi wanita yang kucintai. Hyuki sekarang menghadapi situasi ini. Aku juga punya tanggung jawab. Dia sedang kesulitan, jika aku acuh tak acuh. Maka aku bukan orang baik. Dan tidak layak kamu percayakan seumur hidup, benar kan? Hyuki adalah tanggung jawabmu. Tapi aku dan Xiao Xiao tidak. Sebenarnya kamu tidak perlu menjelaskan banyak. Sebenarnya kami berdua tidak ada hubungan apa-apa. Cinta, hidup, pernikahan, ini adalah milikku. Begitu aku memilihmu. Aku akan terus melangkah. Kita saling menemani, baik? Pernikahan bukan mainan, anak juga bukan, mengerti? Sulit bagi orang untuk saling memahami. Kamu dan Yaya hidup bersama nanti. Apapun yang terjadi, jangan lupa dua kata ini. Bisa kamu janji pada tante? Ini bisa aku janjikan sekarang, ya aku bisa. Aku serahkan Yaya padamu, kamu harus membuatnya bahagia. Hal-hal ini seharusnya sudah berlalu. Jangan biarkan hal-hal ini menyakiti Yaya lagi. Ini sudah dingin. Apa kamu mau telepon lagi adik iparmu untuk bertanya? Apa makan di keluarga kaya harus menunggu lebih dari 1 jam? Tidak ada yang angkat, dia main-main dengan kita. Sudah janji makan tapi tidak datang. Kalian makan saja. Aku masuk dulu untuk menghibur Xiao Xiao. Menjadi menantu keluarga kaya juga tidak mudah, seperti bulan-bulanan. Kamu jangan banyak bicara. Ibu, lihat, apakah Yaya juga sudah pergi? Liu Huo juga tidak bisa datang, kita makan saja dulu. Jangan bergerak. Tunggu sebentar lagi.
Aku akan ambilkan obat untukmu. Apa ini? Lihat, apa ini? Kamu sudah tahu. Xiao Zhang yang memberitahuku. Inilah wanita di samping Tong Jiankuo. Inilah wanita yang paling kucintai. Aku sangat ingin mendengar penjelasanmu. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Apa yang sebenarnya kamu inginkan dariku? Setiap hari bersamaku, tapi yang kamu pikirkan adalah dia. Benar kan? Aku akui. Yang kucintai dalam hatiku adalah Liu Huo. Apa yang kurang dariku dibandingkan dia? Apa yang tidak bisa kusamakan dengan dia? Dalam hatiku, dia selalu yang terbaik. Kamu bicara lagi. Tong Zhenguo, sejak kamu memukulku saat ini, kita berdua tidak mungkin lagi. Sudah berakhir. Lepaskan aku. Aku beritahu kamu. Asalkan kamu berani melangkah keluar dari rumah ini. Aku bersumpah, aku akan menghancurkan Liu Huo itu. Jika kamu berani menyentuh Liu Huo, aku pasti akan menghancurkanmu. Aku ingin melihat bagaimana caramu menghancurkanku. Halo. Nok. Kamu di mana? Di luar. Kenapa bicaramu tidak jelas? Apakah kamu minum lagi? Ibu, aku pria dewasa. Minum sedikit alkohol kenapa? Dengan keadaanmu seperti ini. Tidak seperti pria dewasa yang punya istri dan anak, aku tanya kamu. Kapan kamu akan membawa Yaya dan cucuku kembali? Sial. Aku pergi sekarang. Bayar. Halo, halo, halo. Siapa yang bisa menolongku? Datang. Bu. Jangan pedulikan dia. Bagaimana bisa tidak peduli? Lihatlah pintu ini diketuk seperti ini. Kalian berdua pasangan suami istri bertengkar, tapi jangan sampai mengganggu tetangga. Sampai tidak bisa tenang, kan? Pokoknya malam ini aku tidak akan menemuinya. Ini, dia datang. Bu, Yaya mana? Ini sudah jam berapa? Yaya dan Xiao Xiao sudah tidur. Kamu pulang dulu saja. Aku ingin bertemu Yaya. Kamu minum alkohol ya? Pau alkohol naya menyengat. Pulang saja, besok datang lagi ya. Pulang dulu Bu. Besok datang lagi ya. Boss Tong.
Xiao Zhang. Kamu sudah mengikuti saya selama 4 tahun, kan? Sudah, ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari saya? Tidak, mana mungkin saya menyembunyikan sesuatu dari Anda? Benarkah? Kalau begitu baiklah. Saya tanya, kamu sudah banyak berurusan dengan Hyuki. Menurut pengetahuanmu, seberapa jauh dia mengenal perusahaan kita? Sepertinya tidak banyak. Yang saya mau bukan sepertinya, tapi pasti. Boss Tong. Saya memang juga tidak tahu. Sudahlah. Xiao Zhang. 2 proyek properti yang sedang kita jual. Cepat lepaskan. Kalau tidak bisa, turunkan lagi 5%. Kalau bayar penuh, bisa turun lagi. Maksud saya harus kamu pahami. Uang tunai. Semakin banyak semakin baik. Boss Tong, tapi pada saat ini perusahaan kita akan rugi banyak. Kamu pikir, 2 proyek ini sekarang. Popularitas dan ekspektasinya sangat bagus, saya. Kalau kita lepaskan sekarang, terlalu tidak worth it. Jangan banyak bicara, ngomong apa sih? Apa yang saya suruh lakukan, kamu lakukan saja. Ya. Saya mengerti. Xiao Zhang. Malam ini sepertinya kamu harus begadang semalaman. Ini kewajibanku. Catatan keuangan perusahaan. Semua harus dilaporkan dengan benar. Kalau ada pemeriksaan, jangan sampai ada celah yang ketahuan, paham? Perusahaan akan diperiksa. Siapa tahu terjadi sesuatu. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak apa-apa, Bos Tong. Kalau begitu aku. Kakakuchi. Boss Tong Menyuruku Menyelidikmu. Tong Zhenghua. Jangan salahkan aku, semua ini. Karena kamu yang memaksaku. Aku tidak bisa membiarkan Liu Huo celaka. Aku ingin dia baik-baik saja. Liu Huo, tidak masalah kalau kamu mengabaikanku. Setelah semua selesai, aku yakin kamu pasti akan meninggalkan Moyaya dan kembali padaku.
Bukan ulang tahunnya. Bukan juga ulang tahun Tonghua. Bukan juga ulang tahunku. Lalu tanggal apa sebenarnya? Jangan-jangan tanggal kita menandatangani kontrak? Boss Tong. Ini daftar perusahaan yang ikut proyek Hotel Bintang 7. Untuk kerjasama. Coba kamu lihat. Sebagai pemegang saham, kamu bisa memutuskan siapa yang boleh ikut dan tidak. Perusahaan Huoki. Tuan An, yang lain aku setuju. Tapi hanya satu, aku tidak setuju Huoki ikut dalam proyek ini. Bos Tong, keputusanmu ini, apakah ada sedikit faktor emosi pribadi?
Tuan An, Liu Huo ini sama sekali tidak boleh ikut proyek kita. Menurutku, anak muda ini punya pandangan yang unik. Desain awalnya aku setuju, tapi aku tidak melihat. Ada kelebihan apapun, bagi ini saja Tuanan. Antara aku atau dia. Kita ini mitra kerja. Kalau kamu tetap mau pakai desainnya, aku keluar. Tolong pertimbangkan sekali lagi. Boss Tong Tong. Halo, Tuan An. Lu Hua, Iya, betul. aku tanya kamu, desain awal kamu ini sudah sampai mana? Sudah di tahap penyempurnaan akhir. Cepat selesaikan. Bisa tidak ikut proyek Hotel Bintang 7 ini. Tergantung pada desain kamu. Meskipun aku pribadi sangat mengagumi. Tapi kalau desain kamu tidak bisa meyakinkan orang banyak, aku sendiri tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu mengerti? Ya, aku mengerti. Tenang, pasti tidak akan mengecewakan Tuan An. Kamu baik-baik saja ya. Aku bilang ya, anak ini kenapa terus menangis? Bisa tidak biarkan orang istirahat? Aku juga tidak tahu. Aku juga pertama kali jadi ibu. Bukannya neneknya punya pengalaman? Suruh neneknya yang jaga. Aku tidak mau pulang. Bukan aku mau bilang, kamu kan sudah menikah. Masih terus di rumah orang tua, ini bagaimana sih? Kakak ipar, aku sedang menenangkan anak, jangan tambahkan masalah. Xiao 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 xiao. Jangan nangis ya, jangan nangis. Halo, Hello Lu Hua. Aku telepon kamu karena mau tanya. Kamu masih mau istrimu tidak? Menenangkan istri sesulit itu? Bukannya cuma masalah tebal muka? Aku kasih tahu ya, malam ini ngotot di rumah kami. Ngotot saja, jangan pulang, sampai Yaya mau pulang dengan kamu. mengerti? Kenapa cari aku lagi? Aku sebenarnya juga tidak mau ganggu kamu. Tapi aku benar-benar tidak tahu harus cari siapa lagi. Tong Jinggogu, Jie Memu Kuku. Kenapa dia memukulmu? Bawa aku pergi. Aku benar-benar tidak mau hidup seperti ini lagi. Tidak mungkin. Kenapa? Asal bisa bersama kamu, pergi kemana saja boleh. Aku tidak mungkin melakukan itu. Apakah kamu sama sekali tidak punya perasaan padaku lagi? Kamu dan Tong Jiankuo.
Sekarang ini urusan kalian berdua. Jaga dirimu baik-baik. Tapi aku tidak mungkin meninggalkan Yaya dan anak bersama kamu. Terima kenyataan ini. Kakak ipar, buku yang sudah kamu baca ini bisa tidak taruh kembali ke tempatnya? Buang sembarangan. Dan ini, apel yang sudah dimakan. Kulit apel ini dibuang sembarangan, kotor sekali. Dan kamu makan kuaci, jangan dikupas di lantai. Aku bilang mau ya, kamu makan mesiu ya. Datang. Liu Huo, kamu kenapa sih? Kamu kok tidak bisa diandalkan? Bilang mau makan di rumah kami tidak datang juga. Teleponmu juga tidak diangkat. Ibuku menunggu kamu, masak begitu banyak makanan, dan khusus buat sup. Kalau aku sih, aku juga tidak akan memaafkan kamu. Maaf. Aku salah. Bikin Yaya marah seperti ini. Cuma bilang maaf selesai? Tidak bisa begitu. Yaya, kamu bilang bagaimana menghukumnya. Kakak ipar bantu kamu. Sudah, waktunya sudah malam. Cepat pulang, istirahat. Malam ini kamu jangan pulang. Di sini saja, jaga posisi. Aku dukung kamu. Kamu kok belum pergi juga? Menunggu kamu memaafkanku.